Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua dalam pembahasan soal wawancara ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang diplomat Indonesia sedang melakukan perundingan dengan perwakilan dari negara lain mengenai kerjasama perdagangan. Perwakilan dari negara mitra memiliki budaya negosiasi yang berbeda, di mana mereka cenderung menghindari konfrontasi langsung dan lebih mengutamakan pendekatan berbasis hubungan sosial sebelum membahas hal-hal teknis. Jika diplomat tersebut ingin berhasil dalam negosiasi, strategi apa yang paling tepat untuk diterapkan? A. Menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan membangun hubungan sosial terlebih dahulu sebelum masuk ke pembahasan inti. B. Langsung membahas poin-poin teknis perjanjian tanpa memperdulikan perbedaan budaya agar negosiasi lebih efisien. C. Memaksakan gaya negosiasi Indonesia agar pihak lain menyesuaikan diri dengan budaya kita. D. Menghindari komunikasi yang terlalu banyak dan hanya mengandalkan dokumen resmi sebagai alat negosiasi utama. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Dalam negosiasi multikultural, memahami cara komunikasi dan pendekatan pihak lain sangat penting. Jawaban B, C, dan D mengabaikan pendekatan budaya dan dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun hubungan diplomatik yang baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang hakim sedang menangani kasus sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan swasta. Perusahaan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah berdasarkan hukum nasional, tetapi masyarakat adat telah menempati dan mengelola tanah tersebut secara turun-temurun sebelum adanya dokumen hukum formal. Masyarakat adat merasa hak mereka terabaikan karena aturan hukum yang ada tidak sepenuhnya mempertimbangkan tradisi mereka. Sebagai hakim, keputusan apa yang paling tepat untuk menangani kasus ini secara adil dan sensitif terhadap keberagaman budaya? A. Memutuskan perkara berdasarkan dokumen hukum formal tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat. B. Mengabaikan dokumen hukum dan memberikan hak atas tanah sepenuhnya kepada masyarakat adat karena mereka telah tinggal di sana lebih lama. C. Melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat adat untuk mencari solusi yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. D. Menyerahkan penyelesaian kasus kepada pemerintah daerah agar tidak menanggung risiko dalam mengambil keputusan. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Keputusan yang paling adil adalah mencari solusi yang mempertimbangkan baik hukuman formal maupun hak masyarakat adat. Mediasi dapat membantu mencapai kesepakatan yang lebih inklusif. Jawaban A, B terlalu berpihak pada salah satu pihak tanpa mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh. Sementara jawaban D menunjukkan sikap menghindari dari tanggung jawab sebagai hakim. Kita lanjut ke soal terakhir. Sebuah perusahaan multinasional sedang mengalami masalah internal di mana karyawan dari berbagai latar belakang budaya merasa kurang dihargai. Beberapa karyawan merasa bahwa sistem promosi dan evaluasi kerja lebih menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya, motivasi kerja menurun dan konflik mulai muncul di antara tim. Sebagai manajer SDM, strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Mengandalkan dialog terbuka dan sisi pelatihan keberagaman untuk memastikan semua karyawan memahami pentingnya inklusivitas dalam lingkungan kerja. B. Mengabaikan keluhan karyawan karena perusahaan sudah memiliki sistem penilaian kerja yang baku dan tidak perlu diubah. C. Memberikan promosi secara bergantian kepada semua kelompok agar tidak ada yang merasa dirugikan meskipun tidak berdasarkan kinerja. D. Memisahkan tim kerja berdasarkan latar belakang budaya agar mereka lebih nyaman bekerja dengan orang yang memiliki kesamaan nilai.
Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Pendekatan terbaik adalah meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jawaban B menunjukkan sikap yang tidak peduli. Jawaban C tidak profesional karena mengabaikan meritokrasi, dan jawaban D justru memperkuat perpecahan dalam organisasi. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua dalam pembahasan soal wawancara. Semoga lulus dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never really know what's going on. Look at me sometimes